Shalom adik-adik semuanya. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah. Selamat sore semuanya. Ya, puji Tuhan adik-adik yang Bunda kasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa sore hari ini kita kembali di dalam ibadah sekolah minggu bersama bunda-bunda pada sore hari ini. Ya, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Semua adik-adik yang ada di rumah sekarang tinggalkan mainannya, ya. Semua ada di depan laptop atau di depan HP, duduk manis. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Ya, kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur sore hari ini Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu bersama dengan bunda-bunda akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semua jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan semuanya, amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Bunda-bunda juga siap? Siap. Haleluya. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Adik-adik yang di rumah lihat ya, bunda-bunda sekarang ada di alam terbuka ya, di kiri kanan ada pohon, di atas bunda-bunda ini ada langit yang tinggi. Seperti itulah kasih Yesus. Kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit. Nah, kita angkat pujian ini, setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus,
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi setinggi-tingginya. Amin. Lebih tinggi kasih Yesusku, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Kita ganti pujian kita. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Semua tangan di pinggang ya. Tetap semangat memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, adik-adik yang kekasih, kasih Tuhan begitu luar biasa kita nikmati dalam kehidupan kita hari-hari. Amin. Seperti air yang selalu mengalir, tidak ada hentinya. Itulah kasih Tuhan bagi kita semua. Sama-sama kita terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja,
Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Silakan Bunda. Puji Tuhan, adik-adik semua yang ada di rumah, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Bunda ajak semua tetap bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan, kepada Bunda Yeni dipersilakan. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita masih dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam adik-adik. Salam. Ya, sore hari ini kita boleh berada di rumah kita masing-masing. Bunda percaya bahwa semua adik-adik dalam keadaan kuat, sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan yang masih menyertai kehidupan kita. Ya, saat ini Bunda berada di suasana alam yang terbuka yang Tuhan ciptakan begitu indah, di mana banyak orang di tempat ini boleh menikmati berkat Tuhan untuk menghirup udara segar, untuk dapat berolahraga, menambah kekuatan. Namun sore hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan yang Bunda ambil dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, di sini Bunda beri judul tentang Sakeus. Ya, dengar ya Bunda baca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Dan kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari
dan menyelamatkan yang hilang. Oke, Bunda percaya bahwa adik-adik semua sudah biasa mendengarkan cerita tentang siapa itu Sakeus. Namun hari ini Bunda rindu kita belajar lagi mengenai Sakeus. Ya, perlu kita tahu bahwa Sakeus itu adalah orang yang pekerjaannya itu suka memungut cukai. Kalau zaman Sakeus, tapi zaman sekarang itu seperti orang penagih pajak. Ya, jadi dulu itu Sakeus kalau dia suka pergi menagih pajak, dia meminta itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya orang berikan, malah dia meminta lebih. Makanya orang-orang yang ada di situ mengatakan Sakeus adalah orang yang berdosa. Karena apa? Dia meminta sesuatu yang apa? Melebihi dari apa yang harus diberikan. Nah, saat itu apa? Tuhan berkata bahwa telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun keturunan Abraham. Nah, pada saat Sakeus mendengar bahwa Yesus akan lewat di rumahnya atau di lorongnya, dia punya hati begitu senang. Kenapa? Karena dia penasaran. Wow, orang seperti apakah Yesus itu? Namanya begitu tersebar di mana-mana, begitu dikenal orang. Nah, di belakang Bunda ini ada pohon yang begitu besar. Nah, kira-kira seperti pohon apa ya yang Sakeus naik? Mungkin seperti pohon yang ada di belakang ini. Nah, adik-adik bayangkan, kalau adik-adik manjat masih kecil baru naik ke pohon yang begitu besar seperti pohon yang di belakang ini, takut jatuh tidak? Pasti takut jatuh, tetapi apa? Sakeus tidak memikirkan itu. Dia punya kerinduan hati, punya keinginan hati untuk mau hanya bertemu dengan Tuhan Yesus. Makanya ya, meskipun dia bilang, aduh badan saya pendek, pohon ini besar, tapi dia rindu untuk bertemu Tuhan Yesus. Akhirnya Sakeus ini manjat. Nah, dia tidak melihat dirinya. Nah, seandainya dia mau berdiri juga di tanah, dia tidak akan bisa melihat karena badannya yang pendek. Lalu dia melihat pohon yang besar itu, lalu dia manjat. Dia manjat naik sampai di atas. Setelah di atas baru dia bisa melihat, wow, Yesus sedang lewat. Nah, pada saat dia melihat Yesus lewat dan Yesus pun melihat dia, apa kata Tuhan Yesus? Dia berkata, "Hai Sakeus, turunlah sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, siapa di sini yang senang kalau Tuhan Yesus datang di rumahnya? Pasti semua adik-adik senang. Bunda juga senang kalau tiba-tiba Tuhan datang. Bunda, ya ini hari ini saya mau nginap di rumahmu. Wow, Bunda juga senang. Adik-adik pun senang. Nah, seperti juga Sakeus, dia merasa senang ketika Tuhan berkata bahwa hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Tetapi apa yang terjadi adik-adik ketika Tuhan Yesus masuk di rumah Sakeus? Tetangga-tetangganya itu pada sirik, pada tidak terima. Kenapa Tuhan Yesus pergi di rumah orang berdosa? Nah, kenapa? Karena saat itu Tuhan datang kepada orang-orang yang berdosa. Dia mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah, saat orang-orang itu apa? Mencela Sakeus, lalu Sakeus apa? Merasa hatinya sangat sedih. Dia malah berkata bahwa setiap orang yang kuperas akan kukembalikan berlipat-lipat kali ganda. Nah, di situ ada pertobatan terjadi di rumah Sakeus. Sakeus bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, adik-adik, apa yang kita petik dari cerita ini? Bahwa kita harus seperti Sakeus, mau bertemu dengan Tuhan dengan cara apapun. Nah, kalau saat ini adik-adik kita tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi Tuhan memakai segala cara untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Melalui HP video, melalui YouTube, kalian bisa memutar
semua ibadah ya. Jangan kalian bosan-bosan bertemu dengan Tuhan Yesus, seperti Sakeus tidak pernah bosan mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Bunda harap adik-adik yang di rumah harus seperti Sakeus, mau berusaha ibadah, mau berusaha melihat orang apakah Tuhan Yesus itu. Ada amin adik-adik? Ya, jadi Bunda harap kalian terus senantiasa mempunyai kerinduan datang menyembah Tuhan. Jangan bosan-bosan. Ya, puji Tuhan adik-adik. Demikian firman Tuhan yang Bunda sampaikan pada sore hari ini. Kita percaya bahwa kehidupan kita ini Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah jaga. Kalau adik-adik ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu ya, sekali lagi Bunda katakan bahwa kita tidak boleh bosan-bosan datang kepada Tuhan. Meskipun melalui HP, meskipun melalui laptop atau televisi, adik-adik jangan bosan-bosan. Seperti Sakeus, berusaha dengan cara apapun bertemu dengan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Semua tutup Alkitabnya, kita berdoa. Ya, semua lipat tangan. Bunda akan berdoa untuk adik-adik sebelum kita tutup ibadah. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat firman yang Tuhan sudah sampaikan. Ajar setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk senantiasa tetap setia dalam melakukan ibadah seperti Tuhan Sakeus yang senantiasa berusaha mau bertemu Tuhan dengan cara apapun. Dan biarlah Tuhan lewat cara apapun yang Tuhan berikan saat ini, lewat anak-anak sekolah minggu, baik itu lewat HP, laptop, televisi, apapun sarana yang mereka pakai untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan urapi sehingga anak-anak ini terus bertumbuh di dalam kasih Allah. Berkati kedua orang tua mereka, kekuatan kesehatan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Semua yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Kembali Bunda ajak semua sikap doa. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh bersekutu manis dengan Engkau, beribadah bersama-sama dengan anak-anak kekasih kami. Walaupun kami dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan, tapi kami percaya Bapa, di saat kami memuliakan Engkau, dimanapun saja kami berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan Engkau telah memberkati kami, memberkati anak-anak kami Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, terus pemeliharaanmu sempurna bagi setiap anak-anak kami Tuhan, mulai dari kandungan sampai ke anak-anak kami perguruan tinggi yang sudah bersekolah Tuhan. Tolong mereka, pelihara mereka, lindungi mereka selama sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah mengalir, berkat-berkat dari Yesus Kristus mengalir, perlindungan Tuhan menyata bagi setiap anak-anak kami di saat mereka keluar masuk dari rumah, berjalan kaki, berkendara, bermain di mana saja mereka berada. Kami percaya Tuhan, perlindungan nyata sempurna bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami tolak patahkan segala kelemahan tubuh, sakit, penyakit, mara, bahaya, kecelakaan, bahkan maut sekalipun dari hidup semua anak-anak kami, baik yang ada di Timika, di luar Timika, dalam nama Yesus.
sehingga semua tetap terpelihara, kuat, sehat, bertumbuh, menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang dengar-dengaran, menjadi orang yang berhasil, sukses Tuhan, menggapai setiap cita-cita mereka. Jadikan anak-anak kami sebagai alat di tangan-Mu Tuhan, melayani Engkau, memuliakan Engkau, menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi contoh teladan dimanapun saja mereka berada. Berkat daripada Allah Bapa mengalir tercurah, berkat rohani, berkat jasmani, berkat melimpah-limpah dari Yesus Kristus mengalir tercurah dalam setiap kehidupan anak-anak kami, sehingga apapun menjadi keperluan mereka, kami percaya Bapa selalu yang terbaik Tuhan siapkan bagi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bunda-bunda yang sudah melayani, kami percaya jerih payah kami tidak sia-sia. Apa yang kami lakukan Tuhan, kami percaya Tuhan perhitungkan itu bagi kami. Ada upah yang Tuhan siapkan bagi kami, yang selalu dengan sukacita melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, serahkan hidup dan kehidupan kami, tumpuk jiwa dan roh kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pelihara kami, pelihara kota kami Mimika, pulihkan Mimika Tuhan dari Tuhan segala bala penyakit sampat, dari segala macam hal-hal yang tidak kami inginkan dari kota ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Mimika sejahtera, Mimika aman damai. Oh Mimika, oh menjadi, oh Tuhan, zona yang sehat, bukan zona yang diliputi oleh Tuhan Yesus kelemahan tubuh. Dan setiap Tuhan masyarakat Mimika yang sudah terinfeksi Tuhan baik virus malaria, virus penyakit Tuhan COVID-19, kami minta darah Yesus, biluk Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Berkati pemerintah kami, Tuhan berikan mereka hikmat sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, bangsa kami Indonesia, berkati bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, pulihkan, selamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami tutup ibadah kami di sore hari ini penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom.